Pernahkah kamu membayangkan tinggal di sebuah rumah yang melayang 400 km di atas bumi, melaju dengan kecepatan 28.000 km per jam? Selamat datang di Stasiun Luar Angkasa Internasional, atau ISS. Ini bukan sekadar bangunan di luar angkasa, tapi sebuah superstruktur yang mengubah dunia. Hasil kolaborasi terbesar dalam sejarah umat manusia. Apa saja rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Mari kita ungkap bersama. Kisah ISS dimulai dari sebuah mimpi besar untuk menyatukan dunia pasca Perang Dingin. Amerika Serikat, Rusia, Eropa, Jepang, dan Kanada memutuskan untuk menggabungkan kekuatan mereka. Proyek raksasa ini tidak dibangun dalam semalam. Modul pertama, Zarya dari Rusia, diluncurkan pada tahun 1998, diikuti oleh modul Unity dari NASA. Selama lebih dari 1 dekade, potongan-potongan puzzle raksasa ini dirakit satu persatu di orbit bumi. Setiap peluncuran adalah momen bersejarah yang penuh ketegangan, membawa modul laboratorium, ruang hidup, hingga lengan robotik. Desain ISS adalah sebuah keajaiban teknik. Bayangkan, strukturnya membentang seluas lapangan sepak bola. Panel surya raksasanya menangkap energi matahari untuk menghidupi seluruh stasiun. Sementara modul-modul bertekanan menyediakan ruang bagi para astronot untuk hidup dan bekerja. Dindingnya dirancang khusus untuk melindungi dari hantaman mikrometeoroid dan radiasi kosmik yang berbahaya. Suhu di luar angkasa bisa berfluktuasi secara ekstrem, dari sangat panas hingga sangat dingin. Namun sistem pengatur suhu di dalam ISS menjaga lingkungan tetap stabil dan nyaman. Tapi, apa sebenarnya yang mereka lakukan di atas sana? ISS adalah laboratorium sains paling unik di dunia. Dalam kondisi gravitasi mikro, para ilmuwan bisa melakukan eksperimen yang mustahil dilakukan di bumi. Mereka mempelajari bagaimana tubuh manusia beradaptasi di luar angkasa, yang hasilnya sangat berguna untuk inovasi kesehatan di bumi. Mereka menumbuhkan kristal protein untuk mengembangkan obat-obatan baru, menguji material super kuat, bahkan mengamati bumi dari sudut pandang yang luar biasa untuk memahami perubahan iklim. Setiap penemuan di ISS membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami alam semesta dan meningkatkan kehidupan kita. Lalu, bagaimana rasanya hidup di ISS? Kehidupan sehari-hari astronot sangat berbeda. Mereka melayang, bukan berjalan. Tidur pun harus di dalam kantong tidur yang diikat ke dinding agar tidak melayang-layang. Makanan mereka adalah hidangan khusus yang dikemas vakum. Bahkan, aktivitas sederhana seperti menyikat gigi atau memotong rambut menjadi tantangan tersendiri. Selain bekerja, mereka juga harus berolahraga setidaknya 2 jam setiap hari untuk melawan efek negatif tanpa gravitasi pada otot dan tulang. Belum lagi tantangan psikologis karena terisolasi dari keluarga dan teman selama berbulan-bulan. Untuk mendukung kehidupan ini, ISS dilengkapi dengan teknologi paling canggih. Sistem pendukung kehidupan, misalnya, mendaur ulang hampir semua air, termasuk keringat dan urin, menjadi air minum yang bersih. Sistem ini juga menyaring karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen. Teknologi komunikasi berkecepatan tinggi memungkinkan para astronot tetap terhubung dengan pusat kendali di bumi dan keluarga mereka. Banyak inovasi dari ISS, seperti filter air canggih dan sistem telemedis, kini telah diadopsi untuk digunakan di bumi. Tentu saja, mengoperasikan mahakarya seharga miliaran dolar di lingkungan paling ekstrem tidaklah mudah. ISS terus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan teknis, keausan komponen karena usia, hingga ancaman serius dari sampah antariksa yang melaju dengan kecepatan peluru. Tim di bumi bekerja sepanjang waktu untuk memantau kondisi stasiun dan merencanakan perbaikan. Para astronot bahkan seringkali harus melakukan spacewalk atau perjalanan di luar angkasa yang berisiko tinggi untuk melakukan pemeliharaan. Lebih dari sekadar prestasi teknologi, ISS adalah simbol perdamaian dan kolaborasi internasional. Di tengah ketegangan politik di bumi, para ilmuwan dan astronot dari berbagai negara bekerja bahu-membahu untuk tujuan bersama. Proyek ini membuktikan bahwa ketika kita bersatu, kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. ISS telah menjadi jembatan diplomasi yang memperkuat hubungan antar negara dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan global. Kini, ISS sudah beroperasi lebih dari 2 dekade. Apa selanjutnya? NASA dan mitra internasionalnya sedang merencanakan masa depan stasiun ini, termasuk kemungkinan memperpanjang misinya atau beralih ke stasiun komersial yang dioperasikan oleh perusahaan swasta. Era baru eksplorasi luar angkasa sedang dimulai,
di mana perjalanan ke orbit bumi bisa menjadi lebih terjangkau dan membuka peluang bagi pariwisata luar angkasa, manufaktur, dan penelitian yang lebih luas lagi. Dari sebuah konsep ambisius, Stasiun Luar Angkasa Internasional telah menjadi rumah kedua bagi umat manusia di orbit, sebuah mercusuar ilmu pengetahuan, dan bukti nyata kekuatan kolaborasi. Kisahnya menginspirasi kita untuk terus bermimpi besar, mendorong batas-batas pengetahuan, dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Eksplorasi luar angkasa bukan hanya tentang bintang, tapi tentang kita. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Stasiun Luar Angkasa Internasional, atau ISS, menjadi simbol kolaborasi global dan pencapaian luar biasa dalam sejarah umat manusia. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam ke dalam superstruktur yang mengorbit bumi ini, mengungkap rahasia desainnya, kehidupan para astronot di dalamnya, dan dampak luar biasa yang diberikannya bagi kehidupan kita di bumi. Mari kita mulai dengan melihat lebih dekat desain dan superstruktur ISS. Bayangkan sebuah bangunan seukuran lapangan sepak bola yang melayang di angkasa, dirakit bagian demi bagian di tengah kondisi paling ekstrem. ISS terdiri dari serangkaian modul bertekanan, yang berfungsi sebagai laboratorium, ruang kerja, dan tempat tinggal bagi para astronot. Semuanya terhubung oleh node dan terowongan, menciptakan kompleks yang fungsional. Sumber tenaganya berasal dari panel surya raksasa yang membentang luas, menangkap energi matahari untuk menghidupkan seluruh stasiun. Desain ini bukan cuma soal ukuran, tapi juga soal ketahanan. ISS harus mampu menahan hantaman mikrometeoroid, radiasi kosmik yang berbahaya, dan perubahan suhu ekstrem dari panas membara hingga dingin membeku setiap kali mengorbit bumi. Setiap komponen, mulai dari pelindung luar hingga sistem penyangga kehidupan, dirancang dengan presisi untuk melindungi kru dan peralatan di dalamnya. Lalu, apa saja yang dilakukan para astronot di laboratorium canggih ini? Misi utama ISS adalah penelitian ilmiah. Di lingkungan gravitasi mikro yang unik, para ilmuwan bisa melakukan eksperimen yang mustahil dilakukan di bumi. Penelitian ini mencakup berbagai bidang, mulai dari biologi, di mana mereka mempelajari bagaimana tubuh manusia beradaptasi di luar angkasa, hingga fisika material, menciptakan paduan logam baru yang lebih kuat dan ringan. Mereka meneliti api tanpa gravitasi, menumbuhkan kristal protein untuk mengembangkan obat-obatan baru, dan bahkan mengamati bumi dari sudut pandang yang tak tertandingi untuk memantau perubahan iklim. Hasil dari penelitian ini tidak hanya untuk eksplorasi luar angkasa di masa depan. Banyak inovasi yang lahir di ISS kini kita nikmati di bumi, seperti sistem pemurnian air canggih, teknologi medis untuk memantau kesehatan pasien dari jarak jauh, dan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit seperti osteoporosis. Sekarang, mari kita intip kehidupan sehari-hari para pahlawan angkasa ini. Hidup di ISS benar-benar seperti di dunia lain. Tanpa gravitasi, tugas sederhana seperti makan, minum, atau tidur menjadi tantangan tersendiri. Astronot tidur di dalam kantong tidur yang diikat ke dinding agar tidak melayang-layang. Makanan mereka sebagian besar adalah makanan dehidrasi atau kemasan khusus yang tidak menghasilkan remah-remah yang bisa melayang dan merusak peralatan. Untuk menjaga kebersihan, mereka menggunakan sampo tanpa bilas dan handuk basah, karena mandi dengan air seperti di bumi tidak mungkin dilakukan. Selain bekerja dan melakukan eksperimen, mereka juga harus berolahraga setidaknya 2 jam setiap hari menggunakan peralatan khusus seperti treadmill dan sepeda statis. Olahraga ini sangat penting untuk melawan efek negatif tanpa gravitasi pada otot dan tulang mereka. Tentu saja, ada juga tantangan psikologis. Hidup terisolasi jauh dari keluarga dan teman selama berbulan-bulan membutuhkan ketahanan mental yang kuat. Komunikasi rutin dengan bumi dan interaksi sosial dengan sesama kru menjadi sangat penting untuk menjaga semangat mereka. Di balik semua aktivitas ini, ada teknologi luar biasa yang membuat ISS berfungsi. Sistem Pendukung Kehidupan, atau ECLSS, adalah jantung dari stasiun ini. Sistem ini mendaur ulang hampir segalanya, mengubah urine dan keringat menjadi air minum yang bersih, serta menyaring karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen. Sistem manajemen energi secara cerdas mendistribusikan daya dari panel surya, bahkan menyimpan energi di baterai untuk digunakan saat stasiun berada di sisi gelap bumi. Teknologi komunikasi berkecepatan tinggi memungkinkan transmisi data ilmiah dalam jumlah besar dan menjaga koneksi video langsung antara astronot dan pusat kendali di bumi.
Banyak dari teknologi ini, seperti filter air canggih dan sensor kesehatan nirkabel, telah diadaptasi untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, membuktikan bahwa investasi dalam eksplorasi luar angkasa memberikan keuntungan nyata bagi semua orang. Tentu saja, mengoperasikan struktur sebesar dan sekompleks ISS di lingkungan yang berbahaya tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah ancaman dari puing-puing luar angkasa. Bahkan objek sekecil baut yang melaju dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam bisa menyebabkan kerusakan katastrofik. Pusat kendali di bumi terus-menerus melacak lebih dari 20.000 objek sampah antariksa dan, jika perlu, akan melakukan manuver untuk menggeser posisi ISS agar terhindar dari tabrakan. Selain itu, ada juga masalah kausan. Seperti mesin apapun, komponen ISS bisa rusak dan perlu diperbaiki atau diganti. Para astronot seringkali harus melakukan spacewalk atau EVA, yaitu berjalan di luar angkasa, untuk melakukan perbaikan. Ini adalah salah satu tugas paling berisiko yang mereka lakukan, membutuhkan pelatihan bertahun-tahun dan perencanaan yang sangat matang. Namun, di atas semua tantangan teknis, ISS bersinar sebagai simbol kolaborasi internasional yang tak tertandingi. 15 negara bekerja sama untuk membangun dan mengoperasikan stasiun ini. Di tengah ketegangan politik di bumi, astronot dan kosmonot dari berbagai negara hidup dan bekerja berdampingan dalam harmoni, berbagi tujuan bersama demi kemajuan ilmu pengetahuan. Proyek ini menunjukkan bahwa ketika kita bersatu, kita bisa mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. ISS adalah bukti nyata kekuatan diplomasi sains, membangun jembatan antar bangsa dan budaya, dan menciptakan warisan kerja sama damai untuk generasi mendatang. Lalu, bagaimana masa depan ISS? Saat ini, operasional stasiun ini direncanakan hingga sekitar tahun ke-2030. Setelah itu, apa langkah selanjutnya? NASA dan mitra internasionalnya sedang menjajaki berbagai opsi, termasuk transisi ke stasiun luar angkasa komersial yang dioperasikan oleh perusahaan swasta. Era baru eksplorasi ini akan membuka orbit bumi rendah untuk bisnis, pariwisata, dan lebih banyak lagi penelitian. Sementara itu, ISS akan terus berfungsi sebagai batu loncatan untuk misi yang lebih ambisius, seperti kembali ke bulan melalui program Artemis dan akhirnya mengirim manusia ke Mars. Pelajaran yang kita dapatkan dari ISS dalam hal sistem pendukung kehidupan, kesehatan astronot dalam jangka panjang, dan kerja sama internasional akan menjadi fondasi penting untuk perjalanan umat manusia selanjutnya ke alam semesta. Sebagai penutup, Stasiun Luar Angkasa Internasional adalah lebih dari sekadar laboratorium di angkasa. Ia adalah superstruktur yang mengubah dunia, mendorong batas-batas pengetahuan kita, menghasilkan teknologi yang meningkatkan kehidupan di bumi, dan menyatukan umat manusia dalam semangat penemuan. ISS adalah pengingat yang kuat bahwa masa depan kita ada di bintang-bintang, dan dengan bekerja sama, tidak ada batasan untuk apa yang bisa kita capai. Lalu, bagaimana para astronot menjalani kehidupan sehari-hari di atas sana? Jauh dari rumah, di lingkungan tanpa gravitasi, hidup mereka penuh dengan rutinitas yang terstruktur. Mulai dari bangun tidur, mereka sudah dihadapkan pada tantangan unik. Membersihkan diri menggunakan handuk basah khusus, karena air tidak akan mengalir ke bawah. Tidur pun harus di dalam kantong tidur yang terikat di dinding agar tidak melayang-layang. Makanan mereka adalah makanan dehidrasi atau yang dikemas khusus, yang rasanya mungkin tidak seenak masakan rumah. Selain itu, mereka juga harus berolahraga setidaknya 2 jam setiap hari untuk melawan efek buruk tanpa gravitasi pada tulang dan otot. Interaksi sosial juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Mereka sering berkomunikasi dengan keluarga di bumi dan bekerja sama dengan sesama kru dari berbagai negara. Tentu saja, misi jangka panjang ini membawa tantangan psikologis yang besar, seperti rasa terisolasi dan stres. Namun, para astronot ini adalah individu-individu terlatih yang siap menghadapi segala tantangan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk mendukung semua aktivitas ini, ISS dilengkapi dengan teknologi super canggih. Sistem pendukung kehidupan, misalnya, mampu mendaur ulang udara dan air, bahkan mengubah urina menjadi air minum yang bersih. Ini adalah teknologi krusial yang tidak hanya memungkinkan misi jangka panjang di luar angkasa, tetapi juga menginspirasi inovasi sistem pemurnian air di bumi. Panel surya raksasa yang membentang seluas lapangan sepak bola menjadi sumber energi utama, mengubah sinar matahari menjadi listrik untuk seluruh stasiun.
Teknologi komunikasi canggih memungkinkan pengiriman data berkecepatan tinggi dari eksperimen dan menjaga hubungan astronot dengan pusat kendali di bumi. Namun, mengoperasikan struktur sebesar ini di lingkungan yang ekstrem tentu tidak tanpa tantangan. ISS terus-menerus menghadapi ancaman dari puing-puing luar angkasa yang melaju dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Sedikit saja benturan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, stasiun ini bisa melakukan manuver untuk menghindari tabrakan. Selain itu, ada juga masalah keausan material akibat radiasi kosmik dan perbedaan suhu yang ekstrem. Tim di bumi terus memantau kondisi stasiun dan para astronot secara rutin melakukan perawatan dan perbaikan di luar stasiun, atau yang biasa disebut spacewalk. Di tengah semua tantangan teknis, ISS justru menjadi simbol kolaborasi internasional yang luar biasa. Di saat ketegangan politik mungkin terjadi di bumi, di luar angkasa, para ilmuwan dan insinyur dari Amerika, Rusia, Eropa, Jepang, dan Kanada bekerja bahu-membahu. Proyek ini membuktikan bahwa dengan tujuan bersama yang mulia, negara-negara bisa mengesampingkan perbedaan dan menciptakan sesuatu yang monumental. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun jembatan kepercayaan dan persahabatan antar bangsa. Kini, pertanyaan besarnya adalah, apa masa depan ISS? Stasiun ini sudah beroperasi lebih dari 2 dekade dan tidak akan selamanya ada. Saat ini, ada rencana untuk terus mengoperasikannya hingga sekitar tahun ke-2030. Setelah itu, apa selanjutnya? Era baru eksplorasi luar angkasa sudah di depan mata. NASA dan mitra internasional lainnya sedang merencanakan stasiun luar angkasa baru di orbit bulan, yang disebut Gateway, sebagai batu loncatan untuk misi ke Mars. Selain itu, kita juga melihat tren komersialisasi ruang angkasa. Perusahaan-perusahaan swasta seperti SpaceX dan Axiom Space sudah mulai mengirim astronot pribadi ke ISS dan bahkan berencana membangun stasiun luar angkasa komersial mereka sendiri. Ini membuka peluang baru yang tak terbatas, mulai dari pariwisata luar angkasa hingga manufaktur di orbit. Masa depan eksplorasi tidak lagi hanya milik badan antariksa pemerintah, tetapi menjadi arena kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Sebagai kesimpulan, Stasiun Luar Angkasa Internasional adalah lebih dari sekadar laboratorium di langit. Ia adalah bukti kecerdasan, ketekunan, dan semangat kolaborasi umat manusia. Dari penelitian yang menghasilkan inovasi medis di bumi hingga menjadi simbol perdamaian global, dampak ISS sangatlah luas. Ia telah menginspirasi generasi baru untuk bermimpi lebih tinggi dan melihat ke bintang-bintang bukan sebagai batas, tetapi sebagai tujuan. Perjalanan kita menjelajahi alam semesta masih panjang, dan ISS telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk langkah-langkah kita selanjutnya menuju penemuan-penemuan baru yang akan mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton episode ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa di petualangan ilmu pengetahuan lainnya.